Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laila Saida, kaifa haluk ya akhi? Bilafiyah insyaallah. Naam. Baik. Hal katabta al-wajib al-manzili? Katabtum? Insyaallah. Baik, qabla an nastamir ad-dirasa sanastami al-wajib al-manzili min akhi Zainal. Intazir lahdo. Arsil as-surah fi syashah. Naam, kaifa surah? Manzur? Lama. Fal'an kif? Nah, خلاص. Manzur, khalas. Tafadhal akhi al-mithal an madza fi'lul lazim awalan. Iya. Iqra. Misal min fi'il lazim zahaba, koma wa fariha. Naam. Khalas. Summa Fil kalimat zahabal ustadu ilal madrasati. Thayyib, sahih. Misal fi'il lazim. Naam. Muta'addi yahtaj ila fi'lun wahid. Fi'lin wahidin. Naam. Qara'a. Naam. So. Qara'at Aisyatul Qur'an. Qara'at Aisyatu al-Qur'an. Naam. Summa Fataha. Naam. Fatahal waladul bab. Huna muta'addi yahtaj ila maf'ulain, butuh dua maf'ul, sahih? Sahih. Fataha kan butuh dua maf'ul, akhi. Nah, dua maf'ul itu ada dua sebab. Yang membutuhkan karena dia bentuk af'al atau memang karena dia yang butuh dua maf'ul. Saroba itu berarti yang butuh dua maf'ul. Naam. Iqra akhi, istamir. Saroba masalan Saroba Muhammadun al-Qahwatu. Syaroba Muhammadun al-Qahwa. Aina maf'ul akhar? Ukhra yang mana? Maf'ulnya cuma satu, qahwa doang. Oke, Fakhi. Saroba Muhammadun al-Qahwatu maf'ulnya. Di fil baiti. Fil bait. Kalau maf'ul kan gini akhi. Jadi dia misal gini, khalaqallahu an-nasa, misal ya, rizqon, misal, atau ja'alallahu nasa rizqon. Ada an-nas sama rizqon yang jadi dua maf'ul, hakadha. Nah, tadi syaroba Muhammadun qahwa yakin akhi. Coba atau aja nggak apa-apa sih akhi. Nggak banyak ya akhi memang. Atallahu Muhammadan, misal apa? Waladan, hakada. Oh, laisa waladan ya, bintan ya. Kan Sayyidah Fatimah ya. Atallahu Nabi Muhammad bintan solihah. Solihatan, hakada. La adri kaif, akhi. Ketemu nggak selain ato? Yang memang dia aslinya, hakikatnya dia menasabkan dua maf'ul. Lama. Oh, lah bahasa ibhat nanti ya. Kalau yang zona, pakai aja zona, hasibah, syakka, kayak gitu. Zonantu, misal gitu ya. Jadi nggak semuanya memang. Ada beberapa saudara-saudaranya zona yang masuk kategori kata kerja syak dan yakin ya. Biasanya menunjukkan ragu-ragu atau keyakinan akhi. Berprasangka, ragu, yakin. Nah itu masuk kategori maf'ulnya karena mubtada dan khobar. Jadi kenapa itu maksudnya Ustazah? Jadi awalnya dia itu subjek predikat akhi. Misal awalnya Muhammadun alimun. Tapi gara-gara kemasukan zonantu, akhirnya nggak jadi Muhammadun alimun, nggak jadi subjek predikat. Tapi Muhammadun alimunnya jadi maf'ul awal sama maf'ul sani. Misal zonantu Muhammadan aliman. Mafhum akhi?
Jadi memang konsepnya seperti itu, bukan karena memang dia membutuhkan dua maf'ul ya, tetapi karena dia asalnya dalam mubtada khobar yang kemasukan amil ya. Nah, kalau yang muta'adikan 3 maf'ul ketemu nggak ahi selain amba'ah? Lama lah. Lama. Ibhas na'am, la basa. Insyaallah usbuilati ya. Fal'an hatta huna haladaika soal, haladaikumus soal anid dars ya. Ada yang mau ditanyakan? Yakfi. Nastamir. Berikutnya adalah fi'lul ma'lum dan fi'lul majhul. Pernah dengar nggak materi tentang kata kerja maklum sama majhul insyaallah? Kalau di bahasa Indonesia, kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Sohi, ahi? Kalau di bahasa Indonesia, misal Muhammad Akhi Zainal membaca Quran. Kalau dimajhulkan, Al-Quran terbaca atau Al-Quran dibaca atau dibaca Al-Quran gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab kan yang didahulukan kan boleh subjek predikat ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan selalunya subjek dulu kan. Jadi Ustazah kalau mau nyebutin awalnya Akhi Zainal membaca Quran itu aktif jelas. Tapi kalau dipasifin berarti gimana Hi? Terbaca Al-Quran atau dibaca. Jadi ada dua ya, bisa bisa di ya. Kalau pernah belajar pastinya ya dulu ya. Nah, dalam bahasa Arab juga yujad, tapi ada beberapa qawaid ahi, cara menentukannya, tapi kita definisikan dulu ya. Apa itu fi'lul ma'lum? Fi'lul ma'lum adalah fi'lun yang menyebutkan fa'ilnya. Jadi pelakunya itu terbaca. Kayak tadi, qara'a Zainal Al-Qur'ana. Jadi siapa di sini pelakunya? Zainal gitu ya. Zainal. Nah, tapi kalau seandainya majhul, akhi, maka di sini tidak menyebutkan subjek atau pelaku. Afan kaifa surah manzurah? Terlihat, akhi? Manzur. Jadi di sini ada beberapa, kita nggak bisa coret-coret ya karena ini bukan Zoom, tapi coba usahain. Nah, bisa. Nah, kalau maziyahi, madi itu ada kaidahnya, alhamdulillah bisa ya. Di dhammah awalnya, di kasroh sebelum akhir. Jadi ada katanya, fa'ala itu aktif ya, Ahi. Maka kalau seandainya kaidahnya fi'il madi, jadinya gimana, Ahi? Fu'ila. Kalau di bahasa Indonesia kan jadinya dibaca, terbaca. Jadi sebelum akhir diapakan, Ahi? Di kasroh. Fu'ila. Contoh, qoro'a jadi apa, Ahi? Iya, Kuri'a. Nastamir kataba. Kutiba alaikumusiyam. Berarti itu menunjukkan kata kerja pasif atau majhul. Atau maksudnya tidak diketahui pelakunya ya. Ima sengaja tidak ingin disampaikan atau memang dirahasiakan gitu ya. Nah, Ahi, kita kan kebetulan 3 huruf nih. Kalau misal kemarin ada af'ala, masih ingat ya? Ada mazid nih. Wazan af'ala, contohnya akroma. Ini kan fi'il madi, Ahi. Kalau kayak gini gimana, Ahi? Fi'il majhulnya. Tetap sebelum akhir di kasrah. Ila. So, ila. Jadinya kalau akroma jadinya ukrima. Mafhum ya, Ahi? Intinya gini, kalau madi berapapun kata-katanya, misal sulasi mazid, rubai, khumasi, sudasi, depannya di dhamma, sebelum akhir di kasroh. Itu ya. Ini berlaku pada fi'il madi. Coba yang lain. Selain itu, berarti kalau fa'ala jadinya fa'ala, fu'ila, fuddila, betul, diutamakan jatuhnya ya. Lagi istaghfaro, istaf'ala, sebelum akhir di kasroh. Berarti ustuf'ila, ustufira. Nah, gitu ya, itu madi majhulnya. Jadi jangan terus dibatasi 3 huruf ya, karena kita udah belajar, oh ternyata sekalipun dia sulasi mazid atau rubai, tetap ya berlaku untuk fi'il madi. Yang penting sebelum akhir di kasroh. Yang jelas di awal di dhamma ya.
Nastamir untuk fi'il mudhari. Nah, kalau fi'il mudhari sebaliknya didomahkan di awal, sama-sama didomahkan di awal ya. Tapi di fathah sebelum akhir. Fa'ala yaf'ulu. Jadinya Yuf'alu. yuf'alu. Kataba yaktubu jadinya Yuktabu. Nah, sekarang kalau sudah ganti akroma yukrimu jadi Yukromu. so yastaghfiru jadinya Gimana sudah? yastaghfiru majhulnya kef. Yustaghfaru. Yustaghfaru. Mafhum ya? Sahlan ya. Ini maklumat sederhana aja perbedaan antara yujad soal dalam masalah arti. Limadha? Yang maklum dengan majhul itu dari sisi artinya seperti qira'a, berarti membaca, qira'a dibaca. Ya, dibaca atau terbaca. Nah, tapi gini, kalau kayak gini artinya gini, kalau untuk fi'il madhi ya, fi'il madhi lah. Untuk bahasa Arab, misal sudah bikin ya. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Maklum, fa'ilnya kelihatan, jelas. Tapi ketika dia menjadi majhul, otomatis tidak menyebutkan fa'ilnya, dibuang. Sehingga posisi objek pindah ke depan dan dia menjadi naibul fa'il. Namanya naibul fa'il. Pengganti dari fa'il yang dibuang. Dia udah nggak jadi objek juga ya, Paham ya? Jadinya apa? Naibul fa'il. Contoh, qara'a jadi apa, Kuri'a. Oke. Afan, kuri'a. Berarti yang Al-Qur'annya jadi maju. Al-Qur'ana apa Al-Qur'anu? Al-Qur'anu. Kenapa? Karena dia udah tidak jadi objek. Posisi objek berganti menjadi naibul fa'il. Pengganti dari fa'il yang dibuang. Kalau di bahasa Indonesia, Muhammad telah membaca Quran, ganti. Telah dibaca Al-Quran. Jadi orangnya nggak ada. Subjeknya dibuang. Sedangkan posisi objek berpindah menjadi pengganti subjek. Atau bahasa Arabnya naibul fa'il. Mafhum, Ahi? Coba lagi, Ahi. Contoh yang lain misal. Bikin, terus dimajhulin. Jalasa menjadi julisa. Julisa. Dikalimatin, Ahi. Siapa yang duduk? Jalasa Muhammadun alal kursi. Naam, berarti kalau seandainya maklum, majhul? Julisal kursi. Julisa alal Muhammad. Julisa alal kursi. Muhammadnya masa ikut lagi, Ahi? Julisa alal kursi. Nah, pertanyaannya di sini, aina naibul fa'il? Sahlan. Ya, naibul fa'ilnya berbentuk domir, gua. Mafhum, Ahi? Oh, julisa. Gitu. Nah, yang menjadi menarik lagi di sini adalah, kan ingat kan, Ahi? Ustazah selalu bilang, ingat. Setiap kali bikin kalimat, jangan membatasi fa'il atau naibul fa'ilnya berbentuk zohir. Boleh loh berbentuk domir. Gitu. Tapi kalau misal gini, Ahi. Misal ya. Apa ya? Pokoknya menunjukkan perempuan apa ya? Oke. Fataha Muhammadun. Ini agak jebak ya, tapi sebetulnya maksudnya sama. Fataha Muhammadun al-maktabata. Atau al-khizanata deh. Lebih enak ya. Al-khizanah. Artinya apa, Hi? Muhammad membuka lemari. Nah, ini aktif. Sekarang kalau di pasifin gimana, Hi? Futihal hijana. Yakin? Nah, kalau Ustaz nulis gini, bener nggak? Futihat al-khizanatu.
Kenapa, Ahi? Nemu Anas. Iya, telah dibuka si lemari. Kita kan nggak akan menisbatkan lagi siapa pelakunya. Karena pelakunya majhul. Otomatis posisi objek itu telah menempati posisi si fiilnya. Mafhum, Ahi? Hati-hati di sini, perhatikan. Tidak semua objek itu berbentuk domir huwa atau domir mudzakkar lebih tepatnya. Hati-hati kalau dia mu'annas, karena kita udah belajar di kaidah jumlah fi'liyah, kalau jumlah fi'liyah maka fi'il mengikuti subjek atau pengganti subjek. Mafhum, Ahi? Futihat al-khizanatu. Mafhum insyaallah, Ahi? Mafhum. Hakada. Oke, ada lagi yang mau tanyakan, Ahi? Wazih? Wazih. Nastamir. Ini kayaknya Ustazah ngerasa udah pernah bahas, tapi nggak tahu ya. Enggak ya? Ini insyaallah belum. Kita kemarin di awal-awal ya, pembahasan nau'ul kalimah ya kalau nggak salah. Nah, Ustazah mau nanya nih. Mu'rab sama mabni itu pembagian dari sisi apa sih, Ahi? Kok tiba-tiba ada mu'rab mabni? Kalau dari sisi struktur ya. Tadi kan kita bahas dari awal nih, misal kalimat udah ada ciri-cirinya ya. Kemudian dibagi menjadi masing-masing ya, ada huruf, isim, fi'il. Kemudian kita selesai semua bahas isim, selesai juga kita bahas huruf, karena huruf tidak ada yang spesial ya. Huruf itu tidak ada ciri-cirinya, tapi punya pembagian ya. Bisa beramal atau tidak beramal, ingat ya. Kalau waktu dulu, mungkin masih ingat ya. Lama banget soalnya, tahun kemarin lah ibaratnya. Nah, fi'il juga kita udah bahas, ada madi, mudhari, amr. Nah, kalau di sisi bentuk susunan, kita punya bentuk mujarrad sama mazid. Kalau dari sorofnya ya, 3 huruf murni atau ada tambahan. Kemudian berdasarkan wazan-wazan. Nah, kemudian fi'il juga terbagi menjadi dari sisi penggunaan objek ya. Kadang dia butuh, kadang tidak butuh. Nah, kadang juga fi'il dibagi menjadi kalimat aktif dan kalimat pasif. Tamam. Kholas, Ahi. Nah, sekarang Ustazah mau bahas general. Ada pembahasan mu'rab dan mabni. Nah, mu'rab mabni ini punyanya isim, punyanya fi'il atau punyanya huruf? Hilang suara Ustazah. Punyanya semuanya ya. Madahi? Suaranya Saud Adisan hilang. Oh, aywa. Fal'an? Nah, kalau seandainya ada mu'rab dan mabni, itu dilihat dari sisi apa? Dari sisi penyusunan harokat atau tanda baca. Kalau nggak sudah nanya nih, dari sisi susunan kah, tanda baca kah? Dari sisi tanda baca ya, Ahi. Mafhum ya? Jadi mu'rab mabni itu bagian dari tanda baca. Kalau bahasa kita namanya harokat gitu ya. Nah, ada 2 jenis, ada mu'rab, ada mabni. Jadi nanti bisa masuk fi'il, bisa masuk isim, Ahi. Harusnya ada huruf ya, cuma tidak dibahas khusus ya. Karena huruf nanti ada pembahasannya sendiri. Nah, apa saja yang masuk mu'rab? Ada isim. Kalau diperinci dulu saja, artinya mu'rab itu apa? Secara artinya kemudian apa? Oke, mu'rab itu adalah harokat yang bisa berubah-ubah. Tanda baca. Ingat, kalau di dalam nahwu, itu harokat terakhir, huruf terakhir. Misal ya, kitabun. Nah, ini yang kita fokuskan. Harokat tanda baca yang berubah-ubah mu'rab. Bisa kitabun, bisa kitaban, bisa kitabin. Ini mu'rab namanya. Berubah-ubah. Akhir huruf asli loh, Ahi. Kalau fi'il misal yaktubu, yaktuba, atau yaktub. Mafhum, Ahi, baknya ya. Huruf asal katanya. Nah, itulah pembahasan mu'rab dan mabni. Sedangkan mabni, huruf yang tidak bisa berubah-ubah dalam kata tersebut. Contoh, apa? Musa, pernah dengar ya? Kan ini kan nggak bisa. Hal, bisa nggak? Hadza. Ini kan sukun ya, Hi. Huwa, huma. Nah, itu huruf yang dari awal mau dia di depan, di belakang, di tengah kan tadi kan kitabun, kitaban, kitabin itu kan
tergantung amil, di depan di tengah bisa berubah, di belakang juga bisa Artinya berubah. mabni itu Tetap tetap. harokatnya tetap tidak berubah meskipun dia ditaruh dimanapun, kemasukan amil apapun, tidak ada perubahan, tidak ada perubahan harokat ya atau bentuk ya, hurufnya tetap gitu. Sedangkan mu'rab bisa berubah-ubah ya, taghayyar, bahkan kalau kena amil khususnya. Oke, Nastamir, kita bagi satu-satu. Untuk mu'rab dulu yang bisa berubah-ubah huruf akhirnya ya. Yang isim, ada apa saja? Dia bentuknya mufrad, tunggal, dari sisi jumlah ya, musanna dan jama'. Untuk yang mufrad, yang pertama ada mu'tal. Mu'tal itu ada yang maksur, ada yang mangkus. Kalau tadi kan Ustazah bilang loh, tadi Musa kan nggak bisa berubah Ustazah. Betul, tapi kan nggak semuanya. Kalau seandainya hadi misal, hadi, ya kalau seandainya dia berupa nasab bisa hadi, ya bisa. Mafhum ahi? Nggak semuanya ya. Apaan? Yang mu'tal itu tadi yang apa? Maskul atau maskur? Maksur sama mankus. Yang huruf terakhirnya itu berupa huruf alif layyinah. Hadi, ada yang ya sama alif layyinah. Kayak Musa, Hadi, Huda. Pernah dengar nggak, Ahi? Belum. Jadi ini termasuk kategori isim. Ada mankus, ada maksur, gitu ya. Jadi bentar Ustaz, Ustaz mau nanya. Di sorof udah pernah belajar kayak mahmus, bina sohi, bina belum, Ahi? Belum. Hakon? Wah, Ustaz harus bahas itu. Kalau seandainya kataba, Ustazah, kok kadang fi'il madi bilangnya kataba, kok kadang bilangnya soma. Bedanya apa? Kalau ini bina sohi, kalau ini bina ajwa. Belum pernah? Belum. Apa mau dibahas ya itu? Minggu depan ya, Hi? Iya, minggu depan insyaallah. Oke, sementara ya. Oke, cukup langsung di mu'tal itu, yang belakangnya ada huruf ilatnya, Hi. Huruf ilat itu ada 3, Hi. Ayu, alif, ya, wawu. Tapi kalau di sini khusus maksur itu ketika dia berbentuk alif layyinah. Contohnya Musa. Jadi maksur itu huruf ilatnya cuma alif layyinah. Sedangkan mankus itu ya. Contohnya kodi, hadi, ditulis ahi. Jadi oke, khalas ahi. Oke, saya mau nanya, boleh nggak sebelum kemana-mana nih? Kalau mi'rab nih misal. Yang maksud tadi yang maksur alif layyinah, kalau ini ada ya, nggak ada titiknya ya. Jadi Musa, Huda, Mustashfa, apalagi ya, A'la, kayak gitu ya. Tapi kalau mangkus kayak tadi apa, Hadi, Kodi, Rodi, gitu ya. Misal nih Ahi, sudah mau bikin gini, apa ya, rusak ya? Inkasaro misal. Inkasarul mustashfa misal. Sudah mau nanya, harokatnya mustashfa ini apa? Fi'il, jadi ini dulu deh, di i'rab dulu. Takhorroba, jadi rusak ya. Takhorroba al-mustashfa. Mustashfa. Yang diharokatin kan yang ini, Ahi, bukan fa-nya kan? Sudah mau nanya nih, harokatnya apa, Ahi? Dia mu'tal mankus berarti. Iya, mu'tal mankus apa maksur? Mankus. Ini salah nulis ya, Ahi. Ini sudah tulis bahasa Arabnya ya. Maksur, mankus. Yang bawah mankus.
Yang mankus kan yang pakai ya, yang hadi. Ya, ini maskur ini khotok ya. Itu Ya, makanya tadi aneh ya. Mankus, Afwan Ustazah tadi baru lihat mankus sama maksur. Maksur dulu. Kosoro, maksur. Yang ini mankus. Nah. Jadi gini ya, takhoroba misal ini fiil. Fiil itu kan madi mabni alal fat kan, di harokat fathah. Mustashfa jadi fa'il. Fa'il itu identik dengan rofa di doma. Tapi kan Ustazah katanya mu'rob. Berarti kan dia harusnya bisa berubah-ubah. Iya. Tapi khusus ini sebetulnya dia pengen dikasih harokat cuman tidak mampu. Makanya disebut sebagai doma muqaddaroh. Pernah dengar nggak Ahi? Doma zohiro sama muqaddaroh. Jadi lawannya muqaddaroh itu zohiro. Zohiro itu nampak Ahi. Contoh kayak tadi. Qara'a Muhammadun. Nah, Muhammadun itu fa'il pakai apa? Doma zohiro. Kenapa zohiro? Karena dia nampak. Kan Muhammadun kan? Jelas. Tapi mustashfa nggak bisa Ahi. Jadi dia disebut sebagai lawan katanya muqaddaro. Muqaddaro itu tersembunyi. Bukan tersembunyi ya. Ada tapi samar-samar. Mafhum Ahi? Jadi kalau kita mau nasrif, dia tetap mu'rob loh Ahi. Jangan bilang mabni loh Ahi. Kalau ini kan nggak bisa berubah-ubah. Mohon maaf. Untuk ini karena dia adalah alif layinah, maka dia masuk kategori mu'tal. Nah, mu'tal ada dua, mangkus sama maksur. Atau maksur sama mangkus. Nah, ketika dia diharokatin, sebetulnya dia ada. Cuman dia nggak bisa nampak secara utuh. Nanti munculnya biasanya nanti kalau di mangkus ketika nasob, baru muncul. Rodia, kodia. Pernah dengar ya, Ahi? Hadia. Boleh. Kalau ngaji-ngaji kan biasanya kita ngeh kan. Nah, lawan katanya adalah zohiro. Jadi selama ini kita kan kalau ngi'rob kan di nahwu kan Ustazah belum ngajarin ngi'rob ya, pelan-pelan ya. Misal kayak kataba Muhammadun ar-risalata. Kataba fi'il mabni alal fat karena dia nggak mungkin berubah-ubah mesti baba fathah ya. Kemudian Muhammadun jadi fa'il. Fa'ilnya mu'rob karena dia di doma zohir nampak. Zohiro nampak jelas. Arisalata maf'ul dengan nasob di fathah zohiro juga. Harokatnya zohiro. Nah, kalau yang ini Ahi mu'robnya isim juga mustashfa kodi. Tapi dia jenisnya muqaddaro. Mafhum Ahi? Insyaallah. Pelan-pelan deh. Ya, insyaallah. Sebenarnya Ustazah harusnya nggak bahas ini dulu ya. Karena Ustazah nggak tahu kalau sorofnya belum nyampe yang di bab-bab itu ya. Tapi paling nggak pernah dengar kata huruf ilat, pernah dengar kata huruf ilah, alif, ya, wawu. Kalau di matobi'i itu huruf matobi'i ya. A, I, U yang dibaca panjang. Nah, tapi kalau kita namanya huruf ilat Ahi. Beda ya, beda konsep juga. Gitu. Coba, sekarang Ustazah mau kupas tuntas yang maksur sama mangkus ya ini gara-gara ke bawah ini. Oke, contoh lagi misal mustashfa. Misal ro'aitu al-mustashfa. Nah, posisinya udah ganti kan di sini. Mustashfa. Oke. Fi'il. Kemudian apa lagi Ahi? Fa'il. Domir kan? Berarti di sini dia apa Ahi? Maf'ul. Maf'ul, objek. Oke, karena dia kan ada fa'ilnya domir ya. Nah, pertanyaannya di sini, apakah si mustashfa ini punya harokat mu'rob? Punya, dia bisa berubah-ubah. Berarti di sini fathah, ini ya maksudnya ya, fathah tapi nggak nampak. Berarti fathah zohiro atau fathah muqaddaro namanya? Muqaddaro. Muqaddaro. Begitu juga misal, zahabatu ilal, gitu ya. Zahabatu ilal mustashfa lagi. Ini kan nggak diharokatin, berarti kan harusnya kasroh. Berarti dia apa? Kasroh? Kasroh? Muqaddaro. Mafhum Ahi? Hakada. Sekarang Ustazah ganti. Tidak soal? Atahuna? Nah. Jadi khusus untuk yang maksur, dia nggak bisa diharokatin langsung. Jadi domah muqaddaro, fathah muqaddaro kalau dia nasob, dan jernya muqaddaro. Nah, untuk yang mangkus beda. Contoh tadi hadi ya.
Zahaba, Hadi pergi ke pasar misal. Zahaba al-hadi ila suki. Nah, fa'il kan harusnya hadiyu. Tapi kan hadiyu nggak pernah. Ada nggak orang ngomong iu-iu di bahasa Arab? Iu-iu gitu. Nggak ada. Jadi dia pakainya apa? Doma mukodaro ahi. Rofaknya dengan mukodaro. Gitu. Dia tetap doma mukodaro. Tapi kalau usada ganti nih pertanyaannya. Saya melihat Hadi. Berarti jadi objek kan? Nasab kan? Ro'a itu al-hadiyah. Saya melihat al-hadiyah. Boleh. Maka di sini fathah zohiro apa muqaddarahi? Dia muncul ini. Oh, dohiro. Zohiro, betul. Nah, untuk yang jer itu spesial ahi. Misal maror tu bil hadi misal. Hadi. Kadang ada orang kayak gini, ada orang yang dibuang gini. Pernah dengar nggak ahi? Atau kayak kodi, tiba-tiba koden, ya kan? Tapi jarang. Kebanyakan ya udah ditulis aja. Maror tu bil hadi. Nah, ini juga berarti bentukannya kasro, zohiro apa muqaddaro? Kodaro. Muqaddaro. Jadi munculnya kalau fathah doang ya, Hi. Untuk apa tadi? Mangkus apa maksur? Yang maksur. Mankus. Maksur. Kalau mankus, betul yang maksur, mangkus ya. Yang mangkus nasob. Yang lain sisanya berbentuk muqaddaro. Hakata. Kalau Mankus itu bisa diartikan dikurangi gitu, artinya tidak dipakai. Iya, Bukan. nakis. Asal katanya gitu. Tapi maksur juga nakis loh, Hi. Oh gitu. Kosron itu kan dipotong kan. Nakis juga kok dipotong. Cuman pengen bedain aja antara iya sama pada alif layinah gitu sih. Olas. Yakfi, lanjut ya, Hi. Berikutnya mufrad ghairu munsharif. Masih ingat nggak ghairu munsharif? Yang tidak bisa dikasroh. Contoh, ada banyak, coba nanti dibuka ya, Hi. Salah satunya adalah siro muntahal jumu. Muntahal jumu itu kayak wazan mafail atau mafailah. Contohnya apa? Masajid, ya. Terus apa lagi? Madaris, gitu ya. Pernah dengar ya? Nah, itu dia nggak bisa dikasrahi. Tapi dia kan bisa di doma, bisa diapa-apain kan? Maaf. Masajidu, bisa kan? Masajida. Cuman ketika dia jer, misal apa kira-kira? Zahabtu ila madarisa. Kenapa kok madarisa, ukti? Ustadzah, misal ahi. Karena di situ dia memang isim baru munsharif, pengecualian dia bentuk sigha muntahal jumu sehingga dia tidak bisa diharokati kasro. Tapi tetap bisa berubah-ubah ya. Karena dia sesekali masajidu, masajida. Hanya saja ketika kasro dia menggunakan fathah. Gitu. Dako Ya, iko. Pernah dengar dako iko? Kita nggak bisa bilang dako iki. Mesti dako iko. Bek lima dahi. Berarti maksudnya itu di isim jamak berarti? Iya, salah satunya. Masih banyak lagi, Ahi. Masih banyak. Nanti bisa dibuka. Ini sudah cuma kasih salah satu loh. Yang masih banyak syarat-syarat ghairu munsharif. Yang jelas, ghairu munsharif masuk kategori mu'rab. Sekalipun dia tidak bisa dijer ya. Maksudnya tidak bisa dijer dalam arti tidak bisa dikasih harokat kasro. Mafhum, Ahi? Jadi jangan sampai membatasi. Karena pada akhirnya memang sebetulnya dia bisa diharokatin bebas. Doma bisa, fathah bisa. Hanya saja tidak bisa diharokati kasro. Lagi? Asmaul khamsah. Masih ingat, akhi, asmaul khamsah? Abun, apa aja? Umun. Lupa. Ruba, pernah dengar? Iya. Terus apa lagi? Ada nyebutin asmaul sita ya, tapi sebetulnya asmaul khamsah ya, cukup ada 5 gitu ya. Abun, umun, akhun. Terus apa lagi?
Lupa. Tapi tahu ya. Nah, itu semua juga masuk kategori abun, amu, umun, akhun, zu, famun, hamun, afan. Nggak pakai rubah ya. Abun, lazo. Ditulis boleh nih. Abun, umun, akhun, hamun. Hamun itu ipar ya. Zu sama famun mulut. Akhun, hamun. Hamun sok ipar, zu kepemilikan. Nah, ini semua masuk kategori mu'rab juga, bisa berubah-ubah. Contohnya, abuka, abaka, abika, ya kan? Sekalipun dia rofaknya bukan pakai doma kasro sama fathah ya, tetapi dia bisa berubah dengan bentuk, kan ingat ya, tanda baca itu tidak selalunya berbentuk doma fathah kasro. Ada wawu, ada alif, ada ya. Nah, itu semua membuktikan bahwa ada perubahan dari sisi harokat. Mafhum, Ahi? Ummuka, ummuki, ya kan? Famuka gitu ya. Khusus abun aja sih. Nggak mungkin abuka kan nggak ada kan. Mesti abuka, abika, abaka gitu ya. Dia nggak pakai fathah sama kasroh sama doma, tapi harus pakai wawu, alif, dan ya. Nanti deh, coba Ustazah share yang tabel sederhananya ya. Harokat-harokatnya, pasangan-pasangan dari bentuk-bentuk. Kan nggak selalu bentuk rofa itu kan di domah kan. Bisa bentuk wawu, bisa bentuk alif, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi bentuk mufrad, Ahi. Ketika dia isim dan dia termasuk kategori mu'rab yang harokatnya bisa berubah-ubah sewaktu-waktu ketika kemasukan amin. Holas. Berikutnya, mufrad yang ghairu munsharif sudah musanna. Mufrad sudah musanna. Berarti setiap yang musanna itu dua, Hi. Contoh, kitabaini, ya kan? Apalagi? Semua bentuk-bentuk isim, kalau dua pasti itu adalah musanna. Iya, musanna. Dan dia masuk kategori mu'rab. Kadang pakai ya nun, kadang pakai apa? Alif nun, ya, tergantung ya. Nah, kelas. Sekarang yang jamak. Sudah selesaiin ya. Untuk yang jamak, ada muzakkar salim. Contohnya apa, Hi? Muhammadun jamaknya apa, Hi? Muhammaduna. Jamak muzakkar salim gimana? Muhammadun, Muhammaduna. Gitu kan? Itu nama orang bisa dibuat jamak ya? Iya, kan muzakkar salim itu kan nama orang. Untuk yang berakal. Yang tidak berakal namanya jamak taksir, Ahi. Jadi kalau ada banyak Muhammad berarti Muhammadun. Iya. Rohi. Jadi kalau seandainya mau dipasin, contohin lagi misal biar enggak selalu Muhammadun, apalagi kira-kira muslimun jadinya? Muslimuna. Nah, sudah mau nanya apakah selalu muslimuna? Itu kebetulan kalau dia berbentuk rofa ya. Kalau nasab jadinya ro'a itu al-muslimina. Ya kan? Berubah nggak? Muslimina. Iya, jadi ya nun. Berubah, mu'rab. Atau misal marortu bil muslimina. Pakai jer pun dia tetap muslimina, tapi kan berubah. Gitu. Mafhum, Ahi? Mudzakkar salim sama mu'annas salim itu untuk sesuatu yang berakal ya, Ahi. Kalau yang nggak berakal namanya jamak taksir. Kayak nama-nama benda gitu loh. Kayak kutubun, kolamun. Itu juga termasuk loh, Ahi. Di sini nanti. Nah, belum disebutin, Ahi. Mafhum? Mafhum. Mas Tamir. Nah, jamak muannas salim, ciri-cirinya ada apanya, Ahi? Alif sama ta. Muslimatun jadinya? Muslimatun. Nah, apakah selalu muslimatun? Kalau seandainya Ustazah bilang zahabat atau sholat al-muslimatu. Kalau Ustazah mau bikin saya melihat orang-orang muslim gimana? Ro'a itu muslimina. Ro'a itu loh, perempuan. Muslim laki atau perempuan? Perempuan. Ro'aitul muslimat.
Boleh? Ti. Iya, kenapa Ahi? Karena untuk jamak muannas salim rofaknya doma, nasab sama jarnya di kasroh Ahi. Nggak punya muslimata itu nggak ada. Hati-hati kalau coba perhatikan ngaji-ngaji. Di Al-Quran nggak ada al-mu'minati, al-muslimati, nggak pernah muslimata, muslim, ayatuhal muslimata, ayatuhal mu'minata, nggak ada. Ya, adanya ti semua. Nah, berubah. Yang awalnya doma, dia berubah kasroh. Gitu. Ciri-cirinya pakai alif ta. Jamak muannas salim. Nah, jamak taksir macam-macam. Sudah mau nanya, jamak taksir itu ada tanda khususnya nggak, Ahi? Dalam bahasa Arab? Nggak ada. Harus buka apa, Ahi? Menentukan jamak? Buka kamus. Iya. Iya. Jadi sudah pakai. Nggak bisa kita merumuskan sendiri ya? Iya, tidak bisa merumuskan sendiri. Nah, jadi misal ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif, Ahi, yang tadi sudah bilang. Nah, di sini masuk nih. Yang ghairu munsharif tadi sirah muntahal jumu. Nah, tadi yang wazan mafail sama mafailah. Nah, di sini Ahi, tetap dia masuk kategori mu'rab ya. Ini ghairu munsharif itu salah satunya ya di sini bentuk jamak taksir yang sudah maksud. Tapi nggak semuanya ya. Ada banyak juga kok bentuk-bentuk jamak isim ghairu munsharif selain sirah muntahal jumu. Kalau yang munsharif berarti ya kayak tadi, contohnya kutubun, kutuban, kutubin, aklamun, aklaman, aklamin. Apalagi? Banyak ya. Tullabun, tullaban, tullabin. Naam. Selain jamak muannas salim dan mudzakkar salim. Kholas. Fahimtum, Ahi? Sudah nggak nambah lagi? Terangin dong ke Ustazah ma huwal mu'rab wa ma huwal mabni, atau bahasa lainnya adalah ma huwal i'rab. Pernah dengar kata i'rab nggak sih? Di i'rab dikasih tanda baca, Ahi. Jadi nahwu itu sebenarnya fokus di i'rab ini tadi. Ada juga mabni atau bina. Nah, ini tidak bisa dirubah-rubah. Mal farqu bainahuma ya, Ahi? Kalau mu'rab itu masih bisa dirubah huruf-hurufnya, tapi kalau yang mabni itu tetap dia tidak bisa berubah dengan walaupun ada kemasukan amil apapun. Iya. Apa yang nggak berubah, Ahi? Harokatnya. Di mana? Harokat apa? Harokat akhirnya. Akhir dari apa? Gimana Ustazah? Akhir dari apa? Huruf asli. Huruf aslinya. Kenapa Ustazah tiba-tiba bilang gitu, Ahi? Takutnya ketika Ustazah bilang gini, yaktubanna. Nah, huruf terakhirnya apa di sini, Ahi? Nah. Apakah ini huruf aslinya? Bukan. Apakah ini yang di i'rab? Bukan. Yang ini. Iya. Mafhum ya? Jadi huruf akhir apa? Kadang orang, loh kok ini kan mabni alal fat. Loh yang ini yang mabni alal fat. Ini adalah nun sakilah ya. Dia tambahan. Jadi bukan asli. Istamir? Naam. Kalau tambahan itu tadi nggak masuk ya? Artinya iya. Mabninya di huruf akhir, huruf aslinya. Iya, jadi urusan tambahan ya berarti memang aslinya yaktuban. Kan pernah dengar ya kayak yaktuban atau yaktubanna gitu kan. Ya nggak bisa karena ini tambahan aja, bukan aslinya. Yang kita maksud mabni alal fat ya di sini. Jadi bukan ini loh mabni ala sukun, bukan loh ya, Ahi. Hati-hati loh. Oh, ini harokatnya di sukun adalah bukan, tapi yang fathah ini karena dia huruf terakhir dari kata ba. Fa fiil fa ain lam fiil. Jadi perhatikan kalau bahasanya adalah huruf aslinya adalah lam fiilnya. Lamu fiil atau huruf asli. Ini mungkin nggak dibahas di mana-mana ya, tapi kunci di situ takutnya mana nih huruf terakhir apa? Nggak bisa karena kan belum tentu yang terakhir itu adalah yang kita maksud gitu. Samir, Ahi? Samir. Tuma? Mufrad, musanna, jama. Apa bedanya mufrad, musanna, jama itu dilihat dari sisi apa? Mufrad, musanna, dari jumlah. Kalau mufrad apa aja, Ahi? Mufrad itu dia tunggal sendiri. Terus dibagi lagi apa? Musanna itu bentuk kedua. Terus jamak itu banyak ya.
Iya, betul. Sahih, jamak banyak. Oke, yang mufrad dulu, Ahi. Apa itu mu'tal? Yang Mutal, memiliki huruf ilah. ya mutal akhir ya, mutal. Iya, mu'tal akhir. Yang memiliki huruf ilah. Nah, dibagi menjadi dua, tapi nggak semua ilat ya, Ahi. Nggak iya, nggak bukan yang wawu atau yang ya, khusus yang bukan yang wawu, afan, tapi yang alif sama alif layina dan ya. Yang maksur yang mana? Yang mangkus yang apa? Gimana Ustaz? Ulang-ulangi. Jelas lagi, mu'tal itu kan ada yang punya huruf ilah gitu kan. Huruf ilah itu ada ayu kan, alif ya wawu. Cuman di sini ada pembagiannya. Ada yang maksur sama yang mangkus. Nah, yang maksur itu yang ada huruf ilah apa? Yang alif. Alif layina, betul. Sedangkan yang mangkus? Nah, ya Iya, betul. So, contohnya apa yang mangkus, Say? yang mangkus seperti mustasfa tadi itu ya. Mustajfa. Ahi, kalau Usada mau bikin mustajfa dijadiin fa'il, maf'ul, atau misal majrur, itu harokatnya gimana, Ahi? Nampak apa tidak nampak? Tidak nampak. Tapi tidak nampak di sini bukan domir ya. Karena kan ada, Ya, ya. maksudnya harokatnya. Apa nama harokatnya? Zohiro atau mukodaro? Sama-sama. Muqaddarah. Mukodaro ya, ditakwil ya ibaratnya ya. Nah, tapi kalau yang mangkus kaif, Ahi? Yang mangkus, yang zahirah ya, yang seperti Yang di mana yang zohiro? Ketika berbentuk fathah ya, nasab ya. fathah. Iya, baru dia muncul. So, oke, istamir. Apa itu ghairu munsharif, Ahi? Isim yang tidak bisa ditasrif ya. Salah satunya bentuknya ada sighah muntahal jumu dan lain sebagainya, masih banyak. Artinya apa? Ghairu munsharif tidak bisa diharokati kasro. Jadi ketika dia jer menggunakan harokat fathah. Tapi untuk rofa ya berarti bisa didoma, Ahi. Bisa dong. Mafhum ya, Ahi? Bisa banget. Oke. Lanjut, asmaul khamsah apa saja, Ahi? Isim yang 5. Apa itu? Sebutin amun, umun. Abun, umun, kahun, hamun, zu. Zu. Nah, harokatnya abun contohnya gimana, Ahi, kalau berubah-ubah? Ayahmu pakai rofa, ayahmu nasab, ayahmu jer gimana? Abuka, abika, Abaka, abika. abuka. Abika. Apakah rofa nasab jadi itu harus doma, fathah, kasroh, Ahi? Apakah selalu seperti itu? Enggak ya? Tergantung bentuknya. So, musana berarti apa? Tadi 2 ya, kholas ya. Sekarang yang jama', Ahi. Jelasin dong. Jama'. Yang jama' itu nanti ada yang Mudzakkar salim, betul. ada mudzakkar salim, muannats salim, dan jamak taksir. Yang mudzakkar salim dan muannats salim itu untuk yang akil, adapun yang taksir tadi yang ghairu akil. Betul. Bentuknya gimana, Ahi, jamak mudzakkar salim? Rofa, nasab, sama jernya. Seperti muslimuna. Kalau nasab sama jer? Muslimina. So, kalau muannats salim, ciri-cirinya pakai apa? Muslimah, alif ta. Alif ta. Rofa, nasab, jer? Oke. Muslimati. Kalau nasab sama jer, kalau rofa muslimatun tetap ya. Tapi kalau apakah nasabnya bisa difathah? Tidak bisa ya. Nasab tidak bisa di fathah untuk jamak muannats salim. So, berikutnya taksir.
Ada yang munsorif, ada yang munsorif. Bisa berubah-ubah, ada yang nggak berubah-ubah. Contohnya apa jamak taksir yang munsorif, Fahim? Bebas. Jamak Semua jamak masuk ya. Kutubun, apa wazan fi'alun, bisa jihad, misal apa? Banyak ya. Ukosun, ya. Fisosun, gitu ya. Tapi kalau ada munsorif, ada wazannya sendiri. Mafa'ilun dan mafa'ilun. Contohnya, madarisun, masajidun, daqaiku. Iya, betul. Mafhum ya, Ahi? Oke, insyaallah kita lanjut di fi'il ya. Di fi'il ada mudhore, sohi akhir, mu'tal akhir, af'alul khamsah. Pernah dengar nggak sebelumnya, Ahi? Sohiyul akhir, mu'tal akhir. Nah, ini Ustaz akan jelasin satu-satu. Ternyata kita nggak selalu bilang kataba loh. Ya kan? Ya, Ahi, afan. Kita nggak selalu bilang kataba ya kataba. Soalnya ada juga bentuk kayak, pernah dengar kata Roma Yarmi? Pernah nggak? Iya ya. Kok ada alif layina belakangnya? Atau tiba-tiba misal ghaza yaghzu, soma yasumu. Nah, itu insyaallah kita akan belajar di ilmu sorof ya. Minggu depan insyaallah Ustaz bahas. Mafhum, Ahi? Mafhum. Insyaallah. Nggak banyak-banyak ya, takutnya nanti kecepatan. Jadi Ustaz pelan-pelan dulu. Pahami dulu. Kalau mau searching mu'rab mabni, boleh nanti minggu depan biar diterangi lagi sama Ahi. Mafhum, Ahi? Jadi biar diuraikan lagi secara mendetail ya nantinya. Barangkali Ahi punya grup sendiri nggak sama teman-teman barangkali selain di grup? Belum. Kalau yang khusus grup ini belum punya. Tapi kalau yang lain grup diskusi ada, cuma kan yang masuk di pelajaran malam ini siapa kalau saya lihat di anggotanya cuma berapa orang gitu. Iya, dikit. Kolil jidan. Hasanan nggak apa-apa, sampaikan salam kalau wapri ya. Oke. Ditunggu nanti ketinggalan, takutnya imtihan nanti tiba-tiba dikasih suruh jelasin tentang materi apa gitu kan. Ya nggak apa-apa sih, kan presentasi gampang ya, disiapin aja. Yakfi ya lihadi laila hatta huna. Yujad soal ya, Ahi? Yakfi. Hasanan sanah tatim ad-dirasa fi hadhil laila bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan ala musyarikatikum. Ila liqa insyaallah fil usbu'il ati wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Nah, syukran.